Wal mumatsalah lil hawadis wa huwa tiddul mukhalafah lil hawadis wal mumatsalah musawwaratun 10. Yang pertama, bi an yakuna jirman, yakni Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluknya. Lah, sama dengan makhluknya itu bagaimana? Yang pertama, Allah itu jirim. Tidak mungkin Allah itu apa namanya? Jirim. Kalau Allah itu jirim, maknanya Allah akan sama seperti apa? Makhluk. Seperti makhluknya. Kenapa? Karena yang namanya jirim itu imma dia itu murakkab, terbina daripada banyak partsnya, wa yusamma hina idin jisman au ghairu murakkab, dan dinamakan dia itu jauharun farad. Kenapa? Karena hakikatnya manusia itu jisim wa jirim. Kalau Allah juga jisim wa jirim, maknanya secara hakikat Allah itu sama dengan makhluknya. Yang mana Wahabi mengatakan Allah itu apa namanya? Jisim. Karena dari awal Wahabi itu mengatakan memang ada kesamaan antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya tengok mereka itu banyak yang sombong. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ba' bi an yakuna aradon yakumu bil jirim. Allah tidak mungkin arad. Karena arad perlu kepada apa namanya? Jirim. Au yakuna fi jihatin lil jirim, atau Allah itu mempunyai arah. Kalau Allah mempunyai arah, sama seperti manusia yang mempunyai arah. Macam saya di depan, Allah juga apa namanya? Di depan. Itu namanya ada semacam apa? Mumatsalah lil hawadis. Maka Allah tidak di atas arash, atau di bawahnya, atau di kanannya, atau di kirinya, atau yang semacamnya. Aulahu huwa jiha falaysa lahu fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimal. Dan Allah pun juga tidak punya arah dari aspek dirinya sendiri. Maknanya Allah tidak mempunyai atas, bawah, dan kanan. Kita punya atas kita. Ini di atas, kaki apa? Di bawah. Apakah Allah juga punya seperti itu? Tidak. Kalau Anda mengatakan Allah itu punya arah, itu termasuk daripada gambaran mumatsalah lil hawadits. Au yahullu fil makan, atau Allah itu ada di tempat, mempunyai tempat. Itu pun juga termasuk mumatsalah lil hawadits. Sawaun, makan itu dengan makna al-faragul mauhum, dimensi yang kosong, atau dia itu dimensi yang ada. Dimensi yang ada itu atau perkara yang wujudi, mujarrad, itulah pendapatnya Aflatun. Pendapatnya yang Aflatun, pendapatnya Aristo. Yang namanya tempat itu adalah sathul dhahir lil apa namanya? Sathul batin lil hawi al mumas li sathil dhahir minal mahwi. Surface dalam daripada yang meliputi, yang menyentuh surface luar daripada yang meliputi. Macam ini, gelas ini menyentuh air. Yang menyentuh air adalah gelas, yang menyentuh air adalah surface yang dalam. Air yang menyentuh gelas adalah surface yang luar. Itu namanya adalah tempat menurut definisi apa? Aristo. Maknanya sahabat menurut Aristo atau Aflatun, tempat itu adalah perkara yang wujudi. Menurut ahli sunnah tidak. Itu adalah perkara yang adami. Jayyid jiddan. Apalagi di antara mumatsalah, atau Allah punya waktu. Allah punya waktu. Allah tidak punya waktu. Kalau Allah punya waktu, maknanya Allah sama seperti apa? Manusia. Allah keluar daripada zona tempat dan waktu. Dan selanjutnya, au tattasifu dzatuhul aliyah bil hawadits. Allah tidak bisa di dalam sifatnya, di dalam zatnya untuk mempunyai sifat-sifat yang hadits. Atau Allah itu mempunyai sighar. Allah itu mempunyai sifat kecil atau besar. Tidak bisa semacam itu. Allah keluar daripada besar ataupun kecil. Kecuali kalau Anda memaknakan Allah itu besar dengan makna derajatnya tinggi. Tidak ada masalah. Kabirul muta'al maknanya derajatnya tinggi. Bukan size-nya besar. Wahabi mengatakan bahwasanya size Allah itu besar. Dan itulah makna Allahu Akbar. Kita ahli sunnah maknanya Akbar adalah yang paling mulia. Bukan yang paling besar. Yakni kabirun fid darajah wal martabah, bukan kabir di dalam size. Dan yang terakhir adalah au yattasif bil agrad. Allah tidak mungkin perbuatannya itu nak cari untung, tidak mungkin. Allah tidak mungkin cari untung dengan apa yang Allah perbuat, tapi perbuatan Allah mempunyai apa? Hikmah, mempunyai maksud yang khas, dan maksudnya untuk manusia bukan untuk
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ini menguntungkan manusia dan Allah tidak ambil untung daripada apa? Manusia. Itu namanya hikmah. Kalau agrod, tujuan itu maknanya Allah nak ambil untung daripada penciptaan manusia. Macam saya ambil PhD, nak ambil untung saya nak dapat sijil, saya dapat ilmu. Itu kan saya kan nak ambil untung. Apakah ketika Allah menciptakan manusia, Allah nak ambil untung? Kan tidak semacam itu. Ayo. 10 wajah ini atau 10 perkara yang saya sebutkan ini adalah penjabaran detail daripada makna mumatsalah lil hawadits. Wallahu a'lam.